Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Bayu Setiawan, NIM 2019 020227. Untuk UAS Ekologi, kali ini saya akan membahas tentang keberlanjutan ekologi proses pembangunan kawasan hunian pada kota mandiri sebagai pembangunan berkelanjutan. Bab pertama atau latar belakang. Latar belakang 1. Masalah lingkungan hidup menjadi isu sentral. 2. Perkembangan ekonomi telah mengesampingkan keseimbangan lingkungan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Yang ketiga, pesatnya pertumbuhan kota dipengaruhi oleh laju urbanisasi. Lalu ada rumusan masalah. Penulisan merumusan masalah dari latar belakang ini adalah bagaimana proses pembangunan kawasan hunian baru melihat dari aspek ekologi. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ialah mengevaluasi sejauh mana proses pembangunan kawasan hunian baru melihat dari aspek ekologi. Adapun manfaat dari penelitian yang pertama adalah diharapkannya dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan informasi. Yang kedua, memberikan masukan kepada pemerintah setempat terkait dengan pembangunan kawasan hunian baru yang berkelanjutan. Lalu ada bab kedua yaitu bab pembahasan. Keberlanjutan ekologis sebagai indikator keberlanjutan suatu kawasan. Aspek penting pada proses pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah aspek ekologi. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan sumber daya alam yang selalu cukup baik untuk sekarang maupun nantinya. Ketersediaan sumber daya alam terkait dengan daya dukung lingkungan yang akan mempengaruhi berjalannya proses pembangunan. Ketersediaan air sebagai indikator keberlanjutan ekologis. Semakin berkembangnya industri, permukiman dengan segala fasilitasnya, maka ketergantungan aktivitas manusia pada air tanah menjadi semakin meningkat. Pengetahuan menyeluruh tentang sistem penampungan air atau water storage dan gerakan air tanah dianggap penting untuk mewujudkan proses dan daur hidrologi yang lebih baik. Lalu pengaruh penggunaan lahan terhadap resapan. Dengan berkembangnya jumlah penduduk, kebutuhan akan lahan maka akan bertambah juga. Dengan semakin majunya teknologi menyebabkan terjadinya akselerasi pembukaan lahan-lahan, daerah yang tadinya merupakan daerah resapan dan penahan air berubah menjadi areal permukiman yang relatif kedap. Perubahan ini menyebabkan keseimbangan hidrologis dari limpasan atau runoff berubah menjadi keseimbangan baru. Lalu konservasi air resapan. Ada dua cara konservasi air, yaitu memelihara jumlah dan kualitas air dengan cara pengelolaan dan penggunaan tanah yang baik serta memaksimalkan manfaat air melalui penerapan secara efisien. Lalu bab ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini ya aspek hidrologi yang meliputi kebutuhan air bersih, air konsumsi, dan air hujan pada proses pembangunan kawasan untuk dapat menuju keberlanjutan ekologis dapat dikelola dengan berbagai macam cara. Persediaan air bersih berasal dari PDAM dan air hujan yang diolah. Air hujan meliputi area resapan, sungai, luas ruang terbuka hijau, peraturan membangun atau garis sempadan bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan, lapisan tanah, pengolahan air hujan, air buangan, memasukkan air ke aquifer, lalu bak penampungan air bersih. Ya mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.